yang dibilang pada awal pembukaan tadi, bahwa dalam video kali ini kita akan membahas tentang kode etik profesi guru BK dan konselor. Seperti profesi-profesi profesional lainnya, konselor atau guru BK punya kode etik yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, konselor harus mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dengan benar. Kedua, harus meningkatkan kompetensi, kemudian serta kualitas kepribadian konselor. Kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah dan mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, serta melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Apa saja kode etik konselor dan guru BK menurut Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau biasa disebut ABKEN, dan Ikatan Konselor Indonesia biasa disebut IKI. Kode etik profesi konselor diantaranya adalah: yang pertama, kualifikasi; kedua, informal testing dan riset; ketiga, profesi layanan; keempat, konsultasi dan hubungan dengan sejawat atau ahli lain; kelima, hubungan kelembagaan; keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; ketujuh, serta ketaatan kepada profesi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kualifikasi, di mana konselor wajib memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai sikap, dan nilai sikap. Nah, konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesinya juga. Kemudian yang kedua, informasi testing dan riset, di mana konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Kemudian, testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkan hasilnya dalam melakukan riset. Hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Kemudian yang ketiga, proses layanan. Pada hubungan proses layanan, konselor wajib menangani klien setiap ada kesempatan. Klien juga berhak untuk mengakhiri proses layanan meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Lalu, untuk hubungan dengan klien, konselor harus memperhatikan segala macam norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi klien, dan membuat klien tidak nyaman. Kemudian yang kelima, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya. Dan bila dirasa tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya segeralah melakukan ahli tangan kasus. Kemudian yang kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan bimbingan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Kemudian yang keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri harus tetap menaati kode etik dan berhak untuk mendapatkan dukungan serta mendapat perlindungan, namun harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ABKEN. Konselor juga harus bijaksana jika memberi informasi berupa laporan kepada pihak lain. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ketaatan kepada profesi. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, konselor harus mengkaitkannya dengan tugas dan kewajiban konselor terhadap klien dan profesi. Karena untuk kepentingan dan kebahagiaan klien, konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ABKEN. Oleh karena itu, konselor harus mengingat bahwa pelanggaran kode etik dapat
dilakukan dengan baik, dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang menjadi masalahnya jika konselor melanggar kode etik tersebut, yang pertama adalah merugikan profesi konselor, yang kedua merugikan klien, yang ketiga merugikan lembaga, yang keempat merugikan pihak-pihak yang terkait, yang kelima merugikan mutu proses dan layanan. Tidak mau kan semuanya terjadi begitu saja? Oleh karena itu, mari terus semangat calon konselor muda. Semoga kita semua dapat menerapkan kode etik profesi konseling dan menjadi pribadi seorang konselor yang baik. Semangat! Sekian dari saya, terima kasih.